Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ipo Novianto, saya dari kelas IF 19K. Dengan NIM saya adalah 19SA 1329. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek UAS yang sudah saya buat sebelumnya, di mana proyek saya namanya adalah SEMPOR, yaitu singkatan dari Sistem Manajemen Paspor. Ya, Sistem Manajemen Paspor. Di sini ada linknya, ada logonya, ada icon dari aplikasinya. Di sini kita klik aja ikonnya. Kemudian ini adalah tampilan dari awalnya. Kemudian ulangi lagi. Ini adalah tampilan splash screen-nya. Kemudian ini adalah tampilan dari awal dari aplikasinya. Di sini ada dua user, di mana user pertama adalah petugas ekspedisi dan user kedua adalah kepala, di mana masing-masing user memiliki hak akses untuk melakukan kegiatan ataupun perubahan yang ada di aplikasi, aktivitas yang ada di aplikasi. Di sini petugas ekspedisi bisa menginputkan datanya ya. Sebelum untuk menginputkan data, petugas ekspedisi diharuskan untuk menginputkan username ataupun passwordnya. Password yang harus dimasukkan harus benar sesuai dengan yang sudah tertera pada coding program. Di sini kalau tinggal untuk petugas ekspedisi, password adalah petugas ekspedisi dan kepala adalah passwordnya kepala. Jika petugas ekspedisi salah memasukkan username ataupun password, ketika klik masuk maka akan muncul peringatan, dan jika salah dan jika benar maka sistem akan masuk ke tampilan petugas ekspedisi. Nah, ini passwordnya sudah dimasukkan dan kita masuk. Nah, ini jika terjadi jika passwordnya sudah benar dan nanti sistem akan mengarahkan untuk bagian ini. Nah, di sini ada 3 menu, ada tambah permohonan, ada daftar pemohonan, kemudian ada laporan. Untuk tambah permohonan, di sini akan munculkan berupa inputan, berupa daftar permohonan, di mana nanti si petugas ekspedisi akan menginputkan user ataupun pemohon yang akan melakukan pergantian ataupun pembaruan dari paspor. Kemudian daftar pemohon adalah list data yang sudah dimasukkan melalui menu tambah permohonan, sementara laporan adalah menu untuk menampilkan laporannya yang sudah dimasukkan di daftar permohonan berdasarkan tanggal. Tetapi mohon maaf, untuk bagian laporan saya masih belum bisa melakukan pengkodingan ini sampai dengan selesai, karena kan ada beberapa baris program ataupun baris coding yang masih belum bisa diselesaikan dan masih memenuhi errornya. Untuk bagian tambah permohonan, di sini ada beberapa inputan yang harus dimasukkan, di mana ada bagian menu cek radio button dan combo box. Di sini semisal saya akan melakukan pemilihan di mana jenis permohonannya ada perubahan, di mana perubahannya ini ada pilihan, kemudian umroh misalnya, klik lanjutkan, kemudian nicknya kita bisa isikan secara asal, karena belum terintegrasi dengan yang ada di Disduk Capil. Misalnya perempuan, tempat lahirnya, Cilacap, misalnya 94. Oke. Cilacap, klik simpan. Di sini akan menginformasikan berupa data sudah diinputkan. Nah, ini ketika permohonan berhasil dibuat. Kemudian daftar permohonan, nah ini adalah list data yang sudah dimasukkan secara umum ya. Ketika kita ingin melanjutkan secara detail, maka klik detail datanya. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita balik, kemudian lihat tadi bagian daftar permohonan ya. Ketika laporan juga sama, untuk yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk bagian menu laporan masih belum selesai. Selanjutnya untuk bagian kepala sama, jika password yang dimasukkan salah, bisa coba masukkan salah ya. Ketika masukkan benar, kepala masuk. Ini adalah dua menunya tadi.
Nah, ketika klik daftar pemohonan hampir sama sih ya, sama dengan tugas ekspedisi. Untuk bagian laporan juga mohon maaf masih belum bisa memenuhi untuk programnya secara benar. Daftar pemohonan sama, ketika klik detail akan munculkan informasinya. Oke, berikut penjelasan yang sudah saya sampaikan terkait dengan aplikasi Sempor atau sistem manajemen untuk pengelolaan paspor ya. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.